98,7 Citra Bali FM bersama Dewata Pos mempersembahkan program berita Citra Dewata. Pendengar setia Citra Bali, selamat malam bersama saya Suwarto dalam program Berita Citra Dewata. 3 informasi utama malam ini diantaranya mudah, jadi masyarakat mau bersedia memanfaatkan lakukan pembatasan, bukan larangan ya, surat berikutnya pembatasan untuk menjalankan hal-hal. Walaupun mereka mungkin kalau pas mereka lolos dan sebagai tempat lain, kita akan lakukan kegiatan pemeriksaan, baik di surat kesehatan. Informasi selengkapnya. Samsat Drive-thru inovasi di tengah pandemi. Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Samsat membuat bentuk pelayanan yang memudahkan masyarakat. Bentuk pelayanan yang dibuat adalah drive-thru dengan lokasi di sebelah timur bangunan Samsat Buleleng. Samsat Drive-thru dibuat di tengah pandemi COVID-19 sebagai bentuk pelayanan yang cepat, mudah, bersih, dan aman, serta sebagai bentuk pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Buleleng. Kepala UPTD, Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Buleleng, I Gusti Ayu Mirawati, mengatakan terobosan yang dilakukan tersebut akan memberikan keamanan dan kenyamanan kepada wajib pajak, termasuk mendorong peningkatan pendapatan secara optimal. Mudah-mudahan dengan kita memberikan pelayanan yang lebih cepat, kemudian pelayanan yang mudah, jadi masyarakat mau bersedia memanfaatkan layani sehingga masyarakat lebih berkeinginan untuk melakukan proses samsat itu lebih semangat lagi karena tidak perlu antre lagi kan begitu. Pembelajaran tatap muka di Buleleng siap dilakukan. Hampir semua sekolah sudah siap melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM dalam proses belajar mengajar. Tentu penerapan serta sarana protokol kesehatan yang ketat dan memadai perlu menjadi perhatian. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Buleleng Made Asike mengatakan sejauh ini persiapan untuk PTM telah dilakukan dengan baik sejak tahun 2020 lalu hingga tahun 2021 ini. Namun setelah dilakukan evaluasi masih ada beberapa kekurangan yang harus dipenuhi. Sebelumnya, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tahun ajaran baru bulan Juli 2021 nanti sudah dapat dimulai dengan PTM secara terbatas. Aktivitas secara terbatas ini dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga pendidikan. Ini pun sudah tertuang dalam surat keputusan bersama SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Hanya saja, sistem PTM secara terbatas ini berbeda dengan PTM sebelumnya. Menurut Asike, tenaga pendidik atau guru yang ada di Buleleng sudah dilakukan vaksinasi sehingga Asike yakin pada bulan Mei nanti setidaknya 90% dari total guru di Buleleng sudah divaksinasi dan Buleleng sudah siap menggelar PTM secara terbatas untuk proses belajar mengajar. Sebelum menyimak informasi selanjutnya, kita dengar pariwara berikut ini. Bukanlah hal yang mudah untuk menjalani perawatan COVID-19. Harus menjalani isolasi seorang diri, tidak ada yang menjenguk. Hingga berbagai kegiatan yang menjadi sangat terbatas. Meski begitu, perlu kita sadari COVID-19 bukanlah akhir dari segalanya. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, Corona bisa diatasi. Melalui program pendampingan dokter pribadi, kami akan selalu ada, kapanpun dan dimanapun, untuk mendampingi dan memberikan bimbingan medis di setiap langkah pemulihanmu. Bersama kita melawan COVID-19. Bersama kita lawan COVID-19. Ingat, kamu tidak sendiri, kami ada di sini. Mas, udah dengar berita belum? Berita apaan sih? Kayaknya serius banget. Itu tuh berita bocornya frekuensi radio ke frekuensi komunikasi penerbangan. Wah, bahaya. Bisa mengancam keselamatan itu. Justru itu. Mas kan ada rencana bikin stasiun radio. Kira-kira gimana? Apa udah aman dan sesuai prosedur? Kalau memang belum jelas,
mending Mas konsultasi dulu deh ke instansi yang berwenang. Iya. Kalau terjadi hal-hal yang membahayakan orang lain, bisa repot kita. Mas, udah tahu kan konsultasinya kemana? Belum, emang harus konsultasi kemana dulu? Baiknya, Mas konsultasi ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Denpasar, Jalan Kamboja, Desa Denkayu, Mangwi, Badung. Telepon 0361 880 836. Mantap dah kalau gitu. Penggunaan frekuensi radio tanpa dilengkapi izin stasiun radio dapat menimbulkan gangguan atau interferensi yang membahayakan keselamatan penerbangan dan jiwa manusia. Buleleng zona merah, pemerintah batasi halal bihalal. Kabupaten Buleleng menjadi wilayah satu-satunya di Provinsi Bali yang masuk dalam zona merah. Berbagai langkah terus digencarkan pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk mengembalikan ke kondisi yang lebih baik, termasuk melakukan pembatasan terhadap kegiatan keagamaan. Salah satunya adalah pembatasan kegiatan halal bihalal. Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Buleleng Gede Suyase yang juga Sekda Buleleng menegaskan pembatasan dilakukan sebagai upaya untuk menekan dan mencegah penyebaran COVID-19 dan juga memperketat pengawasan dalam pelaksanaan prokes dan PPKM Mikro. Kemarin sudah dibahas bersama sama Forkominda, ya, bahwa kita mengikuti apa arahannya pusat. Ya, surat dari Mendagri sudah ada, kemudian dari Menteri Agama. Jadi bahkan Pak Bupati juga memperkuat surat itu diedarkan ke masing-masing kecamatan, masing-masing toko, masing-masing kantor BUMN dan sebagainya, ya, untuk mengikuti. Jadi dilakukan pembatasan, bukan larangan ya, surat berikutnya pembatasan untuk menjalankan halal bihalal, kemudian buka puasa bersama, diberikan untuk keluarga inti, ya, dibatasi lebih dari tambahannya 5 orang. Jadi itu sudah ada. Selain pembatasan kegiatan keagamaan untuk mencegah masifnya penyebaran COVID-19 juga dilakukan pengawasan prokes dan PPKM Mikro, termasuk langkah percepatan vaksinasi dengan lebih menyasar kepada masyarakat yang berusia 40 tahun ke atas. Hingga saat ini dari 9 kabupaten dan kota di Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng secara nasional tercatat sebagai wilayah atau zona merah berkaitan dengan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sehingga langkah-langkah penanganan masih terus dilakukan secara masif. Buleleng yang masuk dalam zona merah dalam peta zonasi risiko daerah dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat. Di antaranya indikator epidemiologi, indikator surveillance kesehatan masyarakat, dan indikator pelayanan kesehatan serta sumber dari data Kementerian Kesehatan berkaitan dengan data kasus positif dan pemeriksaan laboratorium, termasuk data pasien ODP, PDP, dan kapasitas pelayanan rumah sakit. 95 tower di Buleleng bodong. Sebanyak 95 tower dari total 268 tower yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng dikategorikan bodong alias belum memiliki izin. Dengan adanya puluhan tower belum memiliki izin tersebut, potensi kehilangan pendapatan asli daerah PAD Buleleng pun cukup besar, yakni mencapai 665 juta rupiah atau dalam perhitungan per tower sekitar 7 juta rupiah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Buleleng, sebanyak 95 tower tidak berizin itu tersebar di beberapa titik, yakni di Kecamatan Grogak ada 20 tower, Kecamatan Seririt ada 6 tower, Kecamatan Busung Biu 10 tower, dan Kecamatan Banjar sebanyak 11 tower. Kemudian di Kecamatan Suku Sade sebanyak 11 tower, Kecamatan Sawan 3 tower, Kecamatan Kubu Tamban 9 tower, dan TJ Kule 9 tower, serta di Kecamatan Buleleng terdapat 16 tower. Hingga saat ini keberadaan tower bodong di Buleleng masih menjadi persoalan serius. Kepala DPM PTSP Madikute mengatakan beberapa pemilik tower bodong tersebut sebelumnya sudah sempat dipanggil. Namun saat kembali dilakukan pengecekan, ada beberapa tower yang ternyata sudah berpindah tangan atau dijual oleh para pemilik. Kondisi itu pun membuat pihaknya kesulitan untuk kembali melakukan pengecekan. 95
Sebelum menyimak informasi selanjutnya, kita dengar pariwara berikut ini. Bu, usaha kita kan makin berkembang. Karyawan pun sudah bertambah. Nah, untuk mempermudah komunikasi, Bapak mau buat komunikasi radio untuk komunikasi sehari-hari di perusahaan. Wah, bagus tuh Pak. Tapi Bapak udah tahu belum prosedurnya? Kan gak boleh sembarangan tuh menggunakan frekuensi radio. Iya, Bapak tahu. Kebetulan ada teman yang sudah urus duluan. Nanti Bapak minta bantuan beliau aja. Ibu setuju banget Pak. Dengan komunikasi radio, mudah-mudahan usaha kita lebih efisien dan berkembang. Frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas, dikelola negara dan penggunaannya harus berizin. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi denda Rp400 juta dan pidana selama 4 tahun. Info lebih lanjut bisa menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Denpasar, Jalan Kamboja, Desa Denkayu, Mangwi, Badung. Telepon 0361 880 836. Bukanlah hal yang mudah untuk menjalani perawatan COVID-19. Harus menjalani isolasi seorang diri, tidak ada yang menjenguk, hingga berbagai kegiatan yang menjadi sangat terbatas. Meski begitu, perlu kita sadari COVID-19 bukanlah akhir dari segalanya. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, Corona bisa diatasi. Melalui program pendampingan dokter pribadi, Kami akan selalu ada, kapanpun dan dimanapun. Untuk mendampingi dan memberikan bimbingan medis di setiap langkah pemulihanmu. bersama kita melawan COVID-19. Bersama kita lawan COVID-19. Ingat, kamu tidak sendiri, kami ada di sini. Polisi ancam pemudik putar balik. Ancaman putar balik untuk pemudik di lintasan jalur Bari Utara akan dilakukan polisi dengan diberlakukannya larangan mudik. Bahkan, Polres Buleleng dengan instansi terkait di Kabupaten Buleleng telah membangun 6 pos sekat dengan pos sekat utama di Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak. Kepala Bagian Operasional Kabako Polres Buleleng, Kompol Ana Agung Wiranata Kusumo menegaskan, personil secara lengkap ditempatkan pada sejumlah pos sekat sehingga penindakan akan dilakukan kepada para pelanggar larangan pemerintah berkaitan dengan mudik saat Lebaran. Bahkan tidak segan-segan untuk melakukan penindakan sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan, termasuk nantinya akan melakukan isolasi kepada para pemudik bila memasuki wilayah Bali Utara. Jadi pos-pos ini adalah fungsinya adalah pertama untuk mengembalikan nanti barangkali ada masyarakat yang mudik. Karena sudah ada jelas larangan mudik sekarang, sehingga kalau masyarakat tertangkap oleh kita mudik, kita akan kembalikan. Yang kedua, apabila nanti mungkin ada yang masuk Bali, masuk Buleleng, ya, walaupun mereka mungkin kalau pas mereka lolos dan sebagainya tempat lain, kita akan lakukan kegiatan pemeriksaan, baik itu surat-surat maupun kesehatan. Surat-surat dari tempat asalnya, mungkin dia bekerja dan sebagainya tidak jelas, itu harus kita kembalikan. Yang kedua, apabila diperiksa kesehatan, ya kita sudah siapkan dengan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPBD, apabila mereka positif, baik itu OTG, gejala ringan, apalagi berat, itu sudah pasti kita akan isolasi, baik terpusat di Grand Surya maupun di rumah sakit apabila bergejala mereka. Dengan adanya larangan melakukan perjalanan tersebut secara tegas, jajaran Polres Buleleng meminta masyarakat untuk mematuhi anjuran dan himbauan yang telah disosialisasikan sehingga tidak mengganggu kenyamanan saat berhari raya. Selain 6 pos sekat dengan pos sekat utama di Desa Pejarakan, pos sekat Celukan Bawang, pos sekat Pancesari, pos sekat PPI Sangsit, pos sekat Tejekule dan pos sekat Tajun dalam pengamanan pelaksanaan rangkaian Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah juga membangun sejumlah pos pengamanan di masing-masing polsek ataupun di tempat-tempat keramaian dengan pos terpadu di depan Terminal Banyuasri Singaraja. 29 narapidana mendapatkan remisi. Sebanyak 29 orang warga binaan atau narapidana diusulkan untuk menerima remisi atau potongan masa tahanan serangkaian dengan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pada tahun 2021 oleh Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Singaraja. Mereka yang diusulkan itu adalah napi atau warga binaan yang beragama Islam.
Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja Mutsaini mengatakan dari total 29 orang napi diusulkan menerima remisi, 27 diantaranya adalah laki-laki dan 2 orang adalah perempuan. Namun hal itu baru sebatas usulan. Sejatinya menurut Mutsaini ada sebanyak 48 orang warga binaan beragama Islam di Lapas Singaraja. Hanya saja di luar 29 orang yang diusulkan menerima remisi tersebut masih berstatus tahanan. Artinya sekitar 19 orang warga binaan belum mempunyai putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Syarat untuk mendapatkan remisi bagi napi yakni harus mempunyai putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian para napi berkelakuan baik selama menjalani penahanan dan terakhir sudah menjalani minimal 6 bulan masa penahanan terhitung mulai ditahan. Demikian program berita Citra Dewata. Sampai jumpa. Demikian, Anda telah mendengarkan program berita Citra Dewata yang dipersembahkan 98,7 Citra Bali FM bersama Dewata Pos. Berita-berita selengkapnya dapat disimak pada halaman media online www.dewatapos.com.